Untuk pamit pemerintah. Jadi rakyat jangan bilang Golkar ini kenapa kok setiap pemerintahan kok ada. Ya memang dia pemerintah. Oke. Jadi kalau sekarang Golkar itu mendukung Pak Jokowi, ya memang. Ya memang kalau tidak mau ya rubah dong. Makanya Golkar tidak tidak diajari beroposisi. Bukan untuk pusat aja, untuk kabupaten, untuk provinsi. Bupati bukan dari Golkar wajib DPRD dukung, meskipun kita tidak pilih kalah. Provinsi juga sama. Karena itu doktrinnya. Wah, ini seperti ini perlu dicari senior. Ya. Dan yang punya pengalaman sukses. Sekarang kita berandai-andai lah. Berandai-andai. Saya baca di artikel, saya baca di media sosial, saya baca di mana-mana. Ada 3. Ada Pak Bahlil, ada Pak LBP, ada Pak Agus Gumiwang. Pak Ridwan sudah lama di Golkar. Kira-kira Bambang Susatyo. Bambang Susatyo. Ketua MPR itu. Siapa yang bisa menaikkan lagi sesuai dengan tadi? Saya mengatakan waktu saya ditanya sama wartawan. Ini kita berandai-andai kalau nanti Pak ini ya, Pak Erlangga nanti. Iya. Saya mengatakan bahwa Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kita akan kupas hari ini Golkar, ketua umumnya lagi dipanggil oleh Kejaksaan Agung 12 jam. Nah ini dia, tentunya siapa yang bisa menjawab tentang Golkar, saya panggil atau saya undang dengan hormat. Di sini berpengalaman sangat hebat, pernah duduk di DPR 4 periode, 5 periode dedengkot daripada Golkar, Jawa Timur. Siapa dia? Muhammad Ridwan Hisam. Apa kabar Bang? Sukses ya. Ketemu lagi di sini ya. Aku senang, walaupun undangannya mendadak, tapi bisa hadir. Aku senang banget di sini. Iya, siap. Jadi begini apa Pak Ridwan. Jadi saya senang lihat partai-partai ini. Keluarga saya itu dulu apa? Itu dulu kakek saya itu PNI. Betul. Wah, itu partai Marhain itu kan. Partai Nasionalis Indonesia. Sekarang itu jadi PDIP. Kuning Golkar. Dulu Pak D saya juga orang-orang Golkar semuanya. Ya termasuk kakaknya lah sama saya. Ruhut Sitompul. Itu berjuang sama saya. Waktu kita di Kuyo-Kuyo di Jawa Timur, dibakar-bakar saya sama Bang Ruhut. Dan kasus Bali, aku jadi komandan pangkalan angkatan lalu di Bali. Waktu itu ya. Aku monitor semua sebenarnya. Zaman Pak Akbar Tanjung dan Pak Yusuf Kala. Betul. Aku monitor semua. Saya pimpinan Munas Bali. 5 orang, Bang Gaufur yang ketua Munasnya. Ketua Munas ya. 5 orang. Alhamdulillah tinggal saya sendiri yang masih hidup. 4 orang sudah meninggal. Terakhir yang Pak Cok dari Bali meninggal juga ya. Jadi nih Pak Ridwan, aku sayang dengan partai-partai ini. Kenapa? Negara kita sesuai dengan konstitusi, semua itu adalah berujung kepada partai nantinya. Betul. Golkar ini partai yang besar, tapi kenapa bisa seperti ini? Misalnya sejarahnya dulu hebat, sekarang ini kok jadi begini? Ada apa kira-kira di dalam partai Golkar menurut Pak Ridwan? Jadi saya ini kenapa tampil terus ke media? Karena saya menginginkan Partai Golkar ini menang di pemilu 2024. Menang. Jadi bukan sekedar nomor 2, nomor 3. Nah itu. Jadi saya ini sangat prihatin begitu hasil survei. Masa kita di bawah PKS? Betul. 14 jadi berapa? 6 atau berapa? Jadi 6 kan sudah iya. Okay. Nah itu. 14, tapi zaman Bang Akbar saya ketua Golkar Jawa Timur 21%. 21%. Nah, bayangkan kan itu. Jadi sangat prihatin. Saya lihat senior-senior atau yang seumuran sama saya pada waktu saya ketua Golkar itu sudah banyak yang almarhum. Karena waktu itu memang saya ketua Golkar termuda se-Indonesia. Nah, waktu itu saya mimpin tuh umur 39, 40. Yang lain kan masih tentara-tentara. Tentara semua. Tentara. Memang Golkar ini banyak tentara. Ya memang tentara. Itu. Jadi saya terpilih di Jawa Timur itu bukan karena saya hebat, karena berani aja mungkin. Karena tentara-tentara ada yang berani. Reformasi kan. Bayangin kita bendera dibakar apa segala macam-macam dihajar sampai 22
2 kantor kita dibakar di Jawa Timur itu. Nah, pernah terpuruk banget itu ya. Terpuruk tebar. Nah, itulah bagaimana sebagai aktivis mahasiswa saya aktivis mahasiswa 77 alumni 78. ITS ya kalau nggak salah. Alumni ITS. Saya hari ini sampai hari ini masih ketua ikatan alumni. ITS ya. ITS, ketua senat alumni ketua ITS ya. Nah, jadi saya melihat waduh, ini kita harus selamatkan Partai Golkar kayak gini. Kenapa? Kita berdarah-darah, istilahnya nyawa pun pada waktu itu kita berikan kepada Golkar untuk menyelamatkan Golkar tahun 98, 99 waktu dibakar, 2001 waktu Gus Dur turun itu kan kita dibakar lagi. Lalu terus ini pimpinan-pimpinan partai yang sekarang ini terutama di DPP ini kok enak-enak aja, dibiarkan aja ini barang turun ini. Iya, betul. Nggak ada apa ya, mestinya kan ada konsep-konsep pemenangan pemilu yang harus dirubah kan. Kenapa kok turun, dievaluasi harus begini, tapi enggak. Bayangkan sudah 3,5 tahun loh ini. Sejak 99 sampai 2023, nanti Desember ini 4 tahun. Tidak pernah itu naik, itu pakai turun terus. Turun yang banyak. Nah, turun. Itu. Jadi itulah keprihatinan sehingga pada waktu itu kita melihat bahwa ini harus ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Kenapa saya lihat ini? Karena saya melihat bahwa Golkar ini harus ada sepanjang NKRI ada. Betul. Nah, istilahnya NKRI harga mati, maka Golkar harga mati. Betul. Itu kenapa? Karena sejarahnya Golkar, karena tadi sejarah. Pak Iskandar bilang sejarah. Sejarahnya Golkar itu adalah di tahun 64. Tanggal 19 Oktober 64, itu Bung Karno mengeluarkan keputusan presiden mengangkat utusan golongan di MPR. Karena hasil pemilu tahun 55 itu belum ada utusan golongan, baru ada yang namanya partai politik. Utusan daerah. Nah, utusan golongannya belum ada. Maka 19 Oktober diangkatlah utusan golongan dari macam-macam, dari golongan ulama, dari tani, dari nelayan, dari guru, dari utusan-utusan dulu kan istilahnya jawatan bukan kementerian, jawatan PU, jawatan kelistrikan, kayak gitu-gitulah istilah-istilah ini. Termasuk dari perkebunan di Sumatera itu banyak itu. Perkebunan banyak, PTP semua. Itulah dibuat. Besoknya setelah dilantik, tanggal 20 Oktober 64. Tanggal 20 Oktober itu hari ulang tahun Golkar sampai hari ini. Setiap tanggal 20 Oktober kita kan merayakan ulang tahunnya kayak. 1 tahun kemudian membuat yang namanya Sekber Golkar. Para utusan golongan yang sudah dilantik Bung Karno membuat yang namanya Sekretariat Bersama Golongan Karya. Sampai berproses, akhirnya terjadi perubahan politik. Nah, akhirnya terus kita pemilu 71. Nah, pemilu 71 itu adalah hasil seminar TNI Angkatan Darat. Tahun 68. Baik sini. Itu kepala staf angkatan dan segala macam kalau datang pakai baju kuning semua zaman itu ya. Jadi seminar TNI Angkatan Darat mengatakan hasilnya itu bahwa rezim yang dipimpin oleh Pak Harto ini harus terus. Tapi tidak bisa melalui cuman super smart, tidak bisa. Harus melalui proses yang namanya pemilu. Maka pemilihan umum harus diadakan. Pada saat Pak Harto diangkat oleh MPRS, Panas, menjadi pejabat presiden, nah maka pemilu disiapkan. 71, 3 tahun mempersiapkan itu. Nah, 71, nah seminar TNI Angkatan Darat itu harus ada. Dari rezim Orde Baru ini harus ada partai politik. Nah, dicobalah partai-partai yang ada. Waktu itu kan hasil pemilu tahun 55 itu kan 4 partai. 4 partai saja kita. PNI nomor 1, kedua Masyumi, ketiga Partai Nahdlatul Ulama, NU, terus PKI. Ada yang kelima tapi kecil cuma 2%. Nah, jangan kecil-kecil semua, tapi 4 besar. Maka ini kan harus didekati untuk ikut pemilu 71. Nah, ternyata PNI pada saat itu dalam posisi yang terpecah dua. Terpecah dua waktu itu PNI. Masuminya sudah bubar. Ada Partai NU. PKI-nya sudah dibubarkan dengan 12 Maret itu dibubarkan tahun 65. Tahun 66 dibubarkan tahun 6.
Hanya partai NU yang bisa dipakai. Iya. Dengan pendekatan-pendekatan ternyata belum bisa klop dengan apa ya mungkin visi misi dan lain-lain. Akhirnya Golkar yang sekber Golkar kan sudah dari MPR ini. Iya. Itulah yang menjelma menjadi golongan karya. Akhirnya ikut pemilu 71 10 kontestannya. Iya. 5 partai politik nasionalis itu 1 PNI, 2 Murba, Iya. 3 IPKI. Iya. Partai Katolik, Partai Kristen. Iya. Terus ada 4 partai Islam, Iya. adalah NU, Partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Iya. terus Perti dan Syarikat Islam. Iya. Ini 9 partai. 1 golongan karya. Golongan karya ini dia. Ikutlah pemilu tahun 71. Iya. Proses-proses menang lah. Langsung ya. Menang, golongan karya. Langsung menang ya. Orang mengatakan rekayasa. Saya bilang tidak. Iya. Pak Harto pintar melihat apa namanya anatomi Iya. rakyat Indonesia. Dia bisa merangkul, muncullah ABG itu. ABG. ABRI, Iya. birokrasi, ya, terus golongan. Ya, golongannya golongan karya Iya, tadi ya, iya. golongan itu. Nah inilah menang. Habis itu setelah Golkar menang di atas 50%, dirubahlah undang-undang lagi. Iya. Di undang-undang terjadilah apa istilahnya fusi. Iya. Tadi yang 5 itu menjadi PDI. Iya. Menjelma Menjelma PDI, semua, ya. menjelma. Yang 4 tadi itu menjelma menjadi P3. P3. Golkar tetap, sehingga di tahun 77 Hanya 3 partai ya. 3 partai. 3 partai. Gitu. Mestinya kan 76, tapi kan 77 baru pemilihan karena ada perubahan-perubahan tadi. Ya. Jadi kalau ada proses pemilu tertunda, ada diperbaiki itu biasa, dan ini sudah menjadi Iya. kebiasaan. Memang kan kita ini kan harus berubah. Iya. Harus perubahan gitu. Nah, 77 pemilu. Iya. Proses itu sampailah 97 Golkar terpilih kembali masih. Nah, saya melihat bahwa kenapa Golkar ini terpuruk, ya kan sekarang, Iya. karena pimpinan-pimpinan partai saat ini tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan reformasi, Iya. yaitu paradigma baru Partai Golkar. Ya. Itu dibuat zaman Akbar Tanjung. Akbar Tanjung ya. Apa itu? 99. Paradigma baru Partai Golkar. Apa itu? Golkar harus menjadi partai yang demokratis. Demokratis ya. Karena dulu kan tidak demokratis. Iya. Dewan Pembina Pak Harto bilang, kau jadilah dia. Oh, Pangdam Panglima, kau semua di situ. Udah kan, itu semua. Iya. Tentara semua tuh, Semua ketua umum itu. itu tentara. Panglima Baru- TNI aja di sana itu. Iya, terakhir ya Pak Harmoko lah, Pak Harmoko. bukan gitu. Nah, Iya. itu paradigma baru, demokratis. Oke. Sampai pada waktu terpilihnya Bang Akbar Tanjung, itu prosesnya demokratis. Demokratis. Padahal masih persis tahun 98 kan terjadi, Ya, Pak Harto kita- turun bulan Mei, Ya. Golkar bulan Juni langsung Munaslup Munaslup. di Hotel Indonesia. Saya sudah ikut. Sudah ikut di situ. Sudah ikut. Saya kan sudah Golkar lama saya. Saya ini kan zaman itu ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Oh, Timur. HIPMI, Masih betul. umur 29 30 saya ketua umum. Jadi kental dengan partai-partai ya. Di sini Bambang Yoga juga. Bambang Yoga, anaknya ke Pak Kabagi. Iya, betul. Itu yang melantik saya itu dia. Nah, itu. Jadi demokratis. Iya. Kedua, partai terbuka. Terbuka, siapa saja boleh Siapa masuk. saja. Oke. Tidak melihat suku. Tidak ada identitas. Tidak itu, ada ya? agama, Oke. tidak ada ras, tidak ada, semua Oke. terbuka. Ketiga, dia adalah partai yang mandiri. Mandiri ya. Oke. Dulu nggak mandiri Golkar. Iya, semuanya presidennya Pak Harto ya. Pak Harto yang ngurusi DPP, gubernur ngurusi provinsi, Iya, betul. kabupaten kota yang ngurusin bupati, wali kota, Pak Camat semua jadi apa namanya, jadi ampi semua. Gimana nggak menang ya? Iya. Dari hulu ke hilir semua dia. Nah, kita tidak mau itu. Iya, iya. Kita harus jadi partai kan, Oke. jadi harus mandiri. Terus keempat harus menjadi partai modern. Modern. Oke. Dulu tidak modern. Kenapa? Zaman saya masih, padahal saya ini kan sudah diproses di reformasi. Iya. Pegawai kantor Golkar provinsi itu pegawai negeri Betul. di provinsi. Jadi istilahnya ditugaskan. Jadi Iya. pegawai negeri yang ditugaskan di sekretariat kantor Golkar di provinsi, di kabupaten kota itu pegawainya Pemda yang bayar. Dan boleh memilih lagi. Modern. Terus administrasinya Iya, iya. harus modern sesuai dengan manajemen modern. Terlalu monopoli lah ini ya. Ah, dulu kan sudah. Monopoli. Itu. Terus yang kelima
Prima itu partai yang memperhatikan aspirasi dari bawah. Kalau dulu kan dari atas ke bawah. Sekarang ini dirubah dari bawah ke atas. Makanya ada jargon suara rakyat, suara Golkar. Suara Golkar. Oh, itu sejarah. Sejarah. Itu paradigma baru Golkar, jargon itu. Suara Golkar. Supaya sadar orang-orang ini, orang-orang Golkar ini, ini ada paradigma baru. 99 orang mengatakan Golkar tidak lolos yang namanya parliament threshold 2,5%. 2,5% ya. Ternyata pada saat itu melebihi. Bukan melebihi, nomor 2 masih di atas 20%. Iya. Partai yang baru, PKB, PAN, apalagi itu, itu semuanya tuh malah nggak lolos. Bukan nggak lolos, cuman berapa persen, 3%, 4% lah, di bawah 10%. Kaget semuanya orang. Dia hajar lagi Golkar itu, dibakar dia apa sampai kantor saya 21 kantor, habis semua. 22 kantor semua habis terbakar, mobil 3 saya. Kenapa benci saat itu? Karena monopoli atau karena apa? Bukan, karena akumulasi kekecewaan dengan Orde Baru. Orde Baru yang berkuasa 30 tahun kan. Iya. Nah, dengan itu, Pak Harto kita ini ya. Atau jadi begitu ini, waduh, sudah. Jadi rakyat itu melampiaskan ke partai ini Golkar ini ya. Tetapi yang saya herannya, partai yang muncul reformasi tidak ada yang mayoritas. Iya. PDIP kan penjelmaan PDI. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, PDI ribut di mana nih? Imam Bonjol atau di mana itu? Iya, mulai dari Kongres Surabaya, Kongres Medan, itu kan. Nah, itu jadi akumulasi menjadi PDI, makanya dikasih nama Perjuangan. Betul. Itu jadi menang 35%, bayangin, PDIP tahun 99. Kita 20%. Terus proses-proses dibakar macam-macam, dan itu semua kejadiannya Jawa Timur. Zaman saya ketua Partai Golkar. Mungkin karena waktu itu jiwa saya masih muda ya, umur 40, saya aktivis mahasiswa. Saya 778 itu demonstrasi turunkan Pak Harto. Turunkan Pak Harto. Saya masuk Golkar. Sehingga pada saat saya hidup ya. Sehingga pada saya ketua Golkar di demo sama mahasiswa-mahasiswa. Kamu dulu begini kok, sekarang begitu ya. Saya suruh, ya tahu waktu itu Kapolres Surabaya Selatan waktu kita di demo itu, ini yang Dirjen Imigrasi polisi nih, Pak Rompis. Pak Rompis, Rompis tahu ya. Itu Rompis. Masuk, dia bilang, Ridwan ini ada ini. Ya suruh masuk. Oh, gimana ini? Kita keamanan juga. Ya jangan semua, Pak. Wakil-wakil. Presiden BEM ada berapa lah, 20 masuk. Begitu dia duduk, saya marah-marahin. Padahal saya ini mau dimarahin kan sama mahasiswa. Saya balik dulu kan. Kita masih muda juga kan. Nah, dia bilang, kamu ini pengecut, saya bilang gitu. Mahasiswa saya bilangin gitu. Padahal dia sudah demo-demo. Kamu pengecut, Pak Harto, Golkar jatuh ketimpa tangga, kamu baru demo. Saya ini zaman Soeharto kuat-kuatnya 778, saya ini demonstran dulu kan Pak. Terus kita ditangkap semua itu. Demonstran NKK BKK kan waktu itu. Nah, saya gituin. Akhirnya 5 presiden BEM masuk Golkar. Setelah saya ajak, saya provok lah dia. Kalau Anda mau memperbaiki negara ini, masuk ke Golkar bersama saya. Masuk dia. Saya bikinkan wadah. Kesatuan Intelektual Muda Partai Golkar. Saya gabungkan sama Golkar kan, jalan pikiran mahasiswa beda kan sama Angkatan Muda AMPI segala kan sudah ada. Saya bikinkan wadah. Ya sudah. Akhirnya mereka sekarang sudah ada yang jadi DPR masa anak-anak muda mahasiswa. Nah, proses itulah yang pada periode ini ditinggal. Tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Terpilihnya Erlangga Desember 2019, 4 Desember, melalui proses yang kasar. Bambang Susatyo mundur. Bamsud masuk. Kan ada waktu itu ada 9 calon. Novanto masuk ya. Ya, terus kan Munaslup. Ada Munas, terus Munaslup. Munaslup terus Munas kan. Nah, ada 9. 9 orang. 4 orang tidak lolos verifikasi persyaratan. 5 lolos. Yang lolos itu Erlangga, Bamsud, saya, Ridwan Hisam, terus Agun Gunanjar Sudarsa, anggota DPR, Ali Yahya, Ketua Umum Satkar Ulama. 5. 3 mundur siang-siang. Dicalonkan jadi ketua. Iya, yang aspirasi ada. 3 mundur siang-siang. Ya, tidak tahu siapa yang mundurkan kan? Mundur. Tinggal 2, saya dipanggil.
Tinggal sama ini ya, Erlangga. Erlangga sama saya. Erlangga. Saya ditelepon, saya bilang oke, saya datang ke rumah. Iya. Erlangga. Ya. Ternyata di situ sudah ada siapa? Kaharul Sakar yang sekarang ketua fraksi. Iya. Ada Agun Gunanjar, Agus Gumiwang, yang jadi menteri, Pak Ginanjar sekarang Menteri Perindustrian. Terus ada Aziz Samsudin. Ya. Ada masalah sekarang. Ada masalah 3. Ya. Erlangga belum datang. Ya. Saya datang, terus ada apa saya dipanggil? Mundur. Loh, kenapa saya mundur? Ya. Apa salah saya mundur? Ya. Saya bilang gitu, ya ini harus aklamasi satu. Supaya tidak ada ribut-ribut. Siapa mau bikin ribut? Saya bilang gitu. Saya tidak mau bikin ribut. Kalau saya memang tidak boleh maju, atau saya ada salah, sebutkan salah saya apa. Nah, atau coret nama saya. Karena itu kan ada panitianya. Iya, betul. Nah, itu. Akhirnya Erlangga datang, saya jelaskan bahwa paradigma baru ini harus kita demokratis. Dan saya tidak bikin ribut. Setuju Erlangga. Iya. So, saya bangga dengan Ridwan. Udah, akhirnya saya boleh maju. Ya. Tetapi itu tanggal 3 malam, 3 sore. Terus malamnya Pak Jokowi yang buka jam 7 malam. Besoknya tanggal 4 itu baru laporan pertanggungjawab diterima apa segala. Pemilihan harusnya baru besok menurut tata tertib. Tanggal 4 malam diaklamasikan. Terpilih. Saya ditinggal. Langsung Pak Erlangga itu. Langsung Pak Erlangga. Saya bilang ini melakukan pendoliman terhadap saya. Pada saya ini adalah mau memperbaiki partai, membuat masyarakat bahwa Golkar ini hebat, partai yang demokratis. Akbar Tanjung saja tahu waktu itu Bang Isman terpilih. 3 calonnya, mantan Panglima ABRI, siapa namanya? Pak Edi Sudrajat. Sultan Hamengkubuwono X, bayangkan Raja Jawa ini. Akbar Tanjung. Proses terpilih, angkanya saya tahu ini berapa. Terpilihlah Akbar Tanjung 2 putaran baru dia menang. Nah itu proses reformasi. Sekarang ini yang sudah tenang-tenang, kok mau dikembaliin? Sudah kan harusnya tinggal dikembangkan lagi, ditingkatkan proses lagi, itu kan? Dan rakyat pasti kan mendukung demokrasi. Apa yang membuat seperti itu? Apakah leadership? Apakah mungkin DPP tidak bisa bekerja? Apa DPD? Apa menurut Pak Ridwan ini? Kalau menurut saya pada saat itu mungkin karena habis kena masalah di Novanto ya. Banyak yang istilahnya terdampak. Akhirnya takut. Takut ya. Takut akhirnya diaklamasikan. Nah, saya korbannya, tapi tidak apa-apa lah saya bilang gitu. Saya diminta jadi salah satu pengurus, saya tolak. Saya bilang enggak, saya sudah cukup, saya sudah 5 periode. Panggil Bang Akbar saya. Ridwan kamu gini, kita harus dipanggil Bang Ical, kita harus membesarkan. Oke. Akhirnya saya dimasukkan di Dewan Pakar. Bersama Mas Agung Laksono dan sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang. Dan tokoh-tokohnya. Itu ada mantan gubernur, mantan duta-duta besar, aktivis Golkar yang zaman lama itu, ya. Terus mantan DPR itu semua ada di situ sama saya. Nah itulah. Terus keluarlah yang tadi namanya rekomendasi itu. Nah dari situlah rekomendasi itulah yang membuat pemicu terjadinya proses yang ramai sekarang itu. Iya gitu. Kalau ada saya sedikit mau mundur aja sedikit ini karena ada saya suka mendiskusikan atau menganalisiskan Pak Ridwan ini kan pelaku dan sudah lama 5 periode. Tadi ada kalimat dari sekian partai menjadi 3 partai tadi. Betul. Sekarang partai kita aja ini berapa? 16 atau 17 saya nggak tahu kurang lebih. Sebelum kita melangkah nanti bagaimana pemilu akan datang ya. Yang kondisi sekarang sebenarnya menurut Pak Ridwan itu partai itu contohnya kalau kita kembali ke negara barat dia ada 2 saja. Betul. 3 pernah. Sekarang kita 16 atau 17. Nanti saya dikoreksi. Mana sih sebenarnya yang menurut Pak Ridwan yang sudah lama? Saya lihat 5 periode jadi anggota DPR. Berarti sudah asam garamnya tidak usah diragukan lagi. Duduk sebagai amandemen Undang-Undang Dasar 44 kali saya ikut di dalamnya. Bagaimana menurutnya? Jadi kita kembali seperti bagaimana? Jadi gini. Gimana itu? Pada saat terjadi reformasi, saya kan kebetulan di Senayan. Dan saya kan termasuk kadernya Bang Akbar ya, masih muda jadi Bang Akbar ketua DPR, ketua partai. Jadi saya kan nempel terus lah. Nah, dan saya juga sebagai penghubungnya Bang Akbar untuk kepada masyarakat di Jawa Timur. Kita harus tahu ya, selama Pak Harto jadi
presiden, ketua umum Partai Golkar itu, ketua Golkar zaman itu, semua orang Jawa Timur. Iya. Tentara-tentara Pak Wahono, Pak Harmoko, Pak Darmono, itu semua orang dari ini. Ali Murtono semua dari situ. Bang Akbar itu besarnya dari Jawa Timur. Pak Said yang besarkan, Kolonel Said itu. Nah, sehingga Bang Akbar itu sangat intens menjaga Jawa Timur. Nah, saat itu saya ketua real estate Jawa Timur. Ketua Rei dan Ketua Rei, Bang Akbar pakai Wan kau jadi ketua Golkar. Nah ini karena Bang Akbar kan dari Menteri Perumahan. Betul. Menpora. Waktu zaman Bang Akbar Menpora saya ke NPI. Bersama Jawa Timur, Mas Cahyo ketua umum pusat. Nah jadi memang komunikasi. Kau harus jadi jomblo Bang. Saya pengusaha Bang, saya lagi bangun rumah bayar. Udahlah kau harus pegang gue. Akhirnya saya pegang. Jadi intens. Yang apa namanya tadi proses dengan dari Jawa Timur. Nah, kenapa kok bisa dibuka? Ya karena reformasi. Saat itu saya bilang, Bang kita lawan Bang. Ya kan saya masih anak muda waktu itu. Bang kita lawan reformasi. Jangan Bang. Kita lihat TNI, ABRI. Waktu itu Pak Wiranto kan. Pak Wiranto. Nah, Kasospolnya itu si siapa ya? Sarwan Hamid apa? Sarwan Hamid terus Pak SBY kan setelah itu ya. SBY bintang 2-nya itu terus naik jadi bintang 3. Kita lihat TNI dukung reformasi, malah bikin reformasi TNI kan. Itu yang desain itu Pak Joko Santoso almarhum Joksan. Waktu itu masih kolonel, sama saya dia fraksi ABRI kan waktu itu. Kan saya kumpul sama fraksi ABRI. 97, 99 itu masih ada fraksi ABRI. 2004 baru fraksi ABRI sudah ada. Dia bilang TNI ikut reformasi. Ya kita harus ikut TNI. Ya kita ini yang diri ini kita ini tentara. Ya Golkar kan sejarahnya tentara. Kinonya itu Kosguru Mas Isman. Waktu itu masih ada. Habis itu MKGR Pak Gandhi, Letkol Sugandi atau kolonel waktu itu. Terus Pak Suhardiman Soksi sama. Ini semua tentara pembantunya Pak Bung Karno. Bung Karno waktu itu. Terus satu lagi yang sekarang tidak muncul. Apa ini? Gakari. Gabungan Penegak Republik Indonesia. Siapa ini? Tentara semua. Jenderal Gatot Swagio. Kalau sekarang itu Dan Puspom Abri itu loh. Puspom ini. Mayor terakhir dia Mayor Jenderal. Terakhir ini Gakari masih ada Bang ini yang meninggal Auri ini Gofur. Nah, sekarang sudah agak ada ini. Itulah kino Golkar awal. Tapi begitu reformasi yang karena tentara sudah ada ikut, Gakari sudah ada masuk. Tinggal Soksi, MKGR, Kosguru 3. Nah, inilah sejarah tentara. Partai kita lepas akhirnya. 200 dulu partai itu. 200 habis itu ikut pemilu 50-an berapa tuh. Bayangin pesertanya super banyak kan waktu tahun 99. Nah, akhirnya proses berjalan dipasanglah parliament threshold. Berguguran. Iya, berguguran. 2,5% gugur. 4% kemarin. Sekarang tinggal 9. Yang yang ada di DPR 9. Terus idealnya berapa? Nah, idealnya berapa sih sebenarnya? Idealnya mestinya 3. 3 kan, kalau banyak sekali. Tapi kalau kiloan 3, ini orde baru lagi. Nah, ini kan orangnya di stigma gitu. Sehingga saya pernah berdiskusi sama mantan-mantan alumni Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional, mayoritas dari angkatan. Mereka umurnya sudah 90-an tahun sekarang. Saya dipanggil memang. Karena dia tahu saya waktu itu masih muda, ikut di dalam proses amandemen itu, ngobrol saya. Saya bilang, Pak, yang paling betul 3. Akhirnya kesepakatan 5. Yang paling ideal itu. Kalau kita 2 mungkin karena rakyat Indonesia ini kan begitu banyak dan sukunya banyak, yaitu Bhinneka Tunggal Ika kan, perlu ada wadah aspirasi kan. Nah kalau Amerika mungkin cuma Partai Republik sama Demokrat, ya mereka ini. Jadi ya kita ideal 5. Nah tapi kan tidak bisa lagi seperti zaman Pak Harto dari 10 dibuat 3 kan. Itu kan dirubah undang-undangnya karena waktu itu mayoritas Golkar sudah di atas 50% untuk dirubah. Tinggal rubah aja. Jadi dengan 4% ini
Ya dengan 4% inilah kita lihat supaya 5. Hari ini kalau pemilu tinggal 7. 7 itu ya. Tinggal 7 kan, hasil survei itu tinggal 7 sekarang. Iya, betul. Nah mungkin kalau nanti ini panjang lagi, bisa tinggal 5 atau tinggal 6. Nah jadi proses saja lah. Karena kalau nanti 4% dinaikkan jadi 7%, nanti ribut lagi semua. Ribut lagi kan. Nah, itu jadi tidak demokratis lagi. Ya itu jadi kalau Bang Iskandar sampaikan bahwa yang terbaik berapa, menurut saya antara 3 dan 5 ya. 5 lah ya. 5 lah, karena 3 kan sudah 5 Pancasila kan. Pancasila ya. Sakral itu ya. Iya. Terus kita kembali ke Golkar sekarang. Iya. Tadi kita udah kupas sejarahnya, menarik sekali bahwa Golkar adalah, kalau saya bilang itu apa ya, sejarahnya di negara ini benar-benar dia terlibat dalam segala hal. Nah, saya tambahin sedikit, ada satu hal yang penting yang harus kita tahu semua itu. Golkar itu partai tengah. Partai tengah. Karena waktu Bung Karno utusan golongan, terus nanti dia menjadi sekber Golkar, itu posisinya di tengah. Kan itu tentara kan yang bikin ini. Karena kita istilahnya itu teranu dengan masa lalu. Jadi Golkar itu menjadi partai tengah, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Pengawal dia. Dia pengawal. Makanya saya bilang, dia pengawal NKRI. Jadi selama NKRI, Golkar harus ada. Jadi saya sedih kalau ini Golkar turun terus. Lewat kita ini. Saya khawatir NKRI ini bisa goyang lagi nih. Nah, kenapa? Karena ada sejarah. Ekstrim kanan. Dulu kita hadapin kan? Ekstrim kiri. Ekstrim kiri juga kita hadapin. Betul. Nah, tapi ini kan semua rakyat kita. Masa mau kita bunuh? Mau kita matiin? Kan harus diwadahi, dikasih pengertian. Maka Golkar muncul menjadi partai tengah. Di dalam rangka buat keseimbangan supaya orang tidak ekstrim. Dan itu masih ada loh. Masih ada. Jadi jangan dianggap tidak ada. Masih ada. Kan kelihatan. Kita nggak usah sebut ya. Kalau kita sebut nanti jadi masalah baru kan. Nanti ribut lagi. Ini Bang Sitompul. Itu jadi partai tengah. Makanya kita harus jaga Golkar ini. Itulah saya kenapa melakukan satu terobosan dan saya sampaikan di di Dewan Pakar. Nah itu. Jadi terobosan apa yang harus kita buat Pak Ridwan? Kita lihat. Kalau saya begini, saya juga dari tentara. Pasti semua itu adalah leadership. Ini boleh minum? Oh, sambil minum kita. Kita relax. Semua itu kan leadership. Betul, leadership. Nah, leadership ini kenapa kita bicara leadership? Karena ini kan partai tentara yang dulunya. Oke lah, sekarang sudah demokratis, siapa saja boleh di situ. Tapi tentunya iklim atau nuansa-nuansa tentara itu tetap ada di situ. Kita lihat semuanya kan hampir rata-rata tentara. Nah, sekarang ketuanya Pak Erlangga ada badai, panggil oleh Kejaksaan Agung 12 jam. Betul. Tentunya kalau kita lihat dari survei dan lain sebagainya, 14 jadi 6. Itu partainya. Ketuanya dari 3 atau berapa turun 1,9 sekarang. 0,7 turun lagi. Waduh, ini turun lagi. Sedangkan ini adalah tadi kata Pak Ridwan, partai tengah untuk menjaga keseimbangan. Betul. Bagaimana kalau ada kejadian nanti Pak Erlangga ini andai kata. Karena udah dipanggil 12 jam ini saya lihat kasus-kasus orang itu biasanya suka jadi tersangka. Mudah-mudahan saya salah ini ya. Mudah-mudahan saya salah. Nah, kalau begitu, kejadian, apalagi sekarang di media sudah banyak rame-rame akan ada pergantian. Siapa kira-kira yang bisa, tadi kan dia turun, yang bisa menaikkan dia lagi? Siapa? Jadi saya juga sangat yakin, bahwa yang namanya masa politik itu 20 tahunan akan terulang kembali. Naik turun. Bangkit lagi. Kita tahun 45 kita bangkit proklamasi, terus ada kejadian di tahun 20 tahunan terjadi 65 kan, terus muncullah perubahan-perubahan, muncul Golkar di tahun 71 pemenang pemilu, skenarionya atau dibidani oleh tentara, karena tentara ini yang akan menjaga NKRI tadi. Nah, habis itu jatuh lagi Golkar di tahun 97 Pak Harto mundur. 99 yang dibilang habis masih nomor 2. 2004 menang pemilu. Orang-orang pinter di Amerika, saya lupa namanya, itu mengatakan bahwa suatu rezim kalau dia jatuh untuk kembali paling cepat 5 tahun, 5 periode. 25 tahun. 25 tahun dia baru akan muncul.
Bung Karno jatuh 45, ya toh, sampai hari ini belum tampil, belum muncul. Kalau Bu Mega kemarin jadi presiden itu kan dari Gus Dur dia naik. Hanya sebab karena konstitusi mengatakan wakil naik jadi presiden. Nah itu. Golkar ini kan spektakuler. 99 sudah jatuh, 2004 menang lagi. Jadi cuma satu periode. 19 lagi 24. Orang juga kaget semua. Nah, sesuatu hal yang tidak tidak disangka-sangka. Nah, saya punya keyakinan 2024 ini masanya Golkar menang. Hanya sekian bulan ini? Iya. Makanya saya betul-betul all out ini. Harus melakukan penyelamatan dengan langkah-langkah yang di luar otak kiri, pakai otak kanan. Otak kiri. Jadi tidak ada teorinya lah, di buku tidak ada. Harus ada terobosan-terobosan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Karena saya yakin, kebetulan saya ini di Jawa Timur, sehingga sering ketemu dengan orang-orang tua-tua, para kiai-kiai, para habaib, Habib-Habib itu. Di Dewan Pakar itu juga ada Habib. Ada Habib, namanya Habib Najib At-Tamimi. Ada di situ. Ada kiai, ada mantan-mantan ini. Nah, orang-orang romo-romo, para pendeta-pendeta, saya datengin semua, saya keliling. Di daerah Malang Selatan itu banyak pendeta-pendeta. Yang di daerah Sitiarjo, saya datang ke sana, saya ajak bicara. Ternyata mereka ini semua dulunya pendukung Golkar. Pendukung Golkar yang setia. Nah, mereka mengatakan kepada saya, Pak Ridwan, Golkar harus tetap ada. Tidak boleh mengganti logo. Logo aja tidak boleh diganti. Logo tidak boleh. Logo yang segi 5 itu beringin, tidak boleh. Beringin, gambar padi kapas itu. Terus satu lagi, tidak boleh menambah dan mengurangi huruf apapun yang ada di dalam situ. Gambarnya, umpama ada daun kapas, ada padi, itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Seperti itu pesannya. Saya bilang sama Bang Akbar, inilah nanti yang akan menyelamatkan logo ini. Sehingga kita tidak rubah 99. Pada waktu itu sudah proses di DPP pergantian logo. Karena kita kan setiap pasang bendera disobek. Ya itu. Akhirnya kita lapan, disobek terus Ridwan. Katanya Bang Akbar. Saya bilang, Bang, ini pesannya orang tua, Bang. Saya bilang gitu. Ya udahlah kita nih. Karena orang-orang tua ini dulu bertahan. Gitu ya. Ini dibina oleh Pak Harto. Memang diberi diberi bantuan. Tiap bulan mereka kerjanya hanya bermunajat kepada yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa meminta ini. Makanya Pak Harto bisa 30 tahun. Yang doain itu orang-orang itu juga. Nah, nggak bisa. Akhirnya kita menang itu. Terus ada doktrin di Golkar. Karya, siaga, gatra, praja. Nah, Bang Sitompul tidak ngerti lah. Karya siaga. Jadi karya siaga itu undang-undang ADRT-nya Golkar mulai Munas pertama. Munas pertama itu di Angkatan Laut situ. Di Juanda. Di bandara. Itu Munas pertama itu di Surabaya. Karya siaga gatra praja. Jadi karya siaga artinya setiap kader Golkar harus berkarya. Siap berkarya sesuai dengan profesinya masing-masing. Gatra praja. Gatra itu tameng, praja itu pemerintah. Jadi bekerja itu tamengnya pemerintah. Golkar ini tameng pemerintah. Untuk tameng pemerintah. Jadi rakyat jangan bilang Golkar ini kenapa kok setiap pemerintahan kok ada. Ya memang dia pemerintah. Jadi kalau sekarang Golkar itu mendukung Pak Jokowi, ya memang. Ya memang kalau tidak mau ya rubah dong. Makanya Golkar tidak diajari beroposisi. Bukan untuk pusat aja, untuk kabupaten, untuk provinsi. Bupati bukan dari Golkar wajib DPRD dukung meskipun kita tidak pilih kalah. Provinsi juga sama. Karena itu doktrinnya. Wah, ini seperti ini perlu disampaikan lagi, disosialisasikan. Makanya saya heran kalau orang bilang sekarang Pak Jokowi kok cawe-cawe. Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Golkar yang membuka diri. Karena karya siaga gatra praja. Dia jaga pemerintah. Nah, terus kenapa kok begitu? Ya mungkin yang membuat dulu itu. Partai lain nggak ada yang punya kayak begini ya? Nggak ada. Masalahnya karena berdirinya Golkar ini ada trauma ekstrim kanan, ekstrim kiri. Pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Jangan sampai pemerintahan yang
nanti terpilih, lari ke kanan, lari ke kiri. Golkar harus ada di dalam. Kalau pemerintahan menggok-menggok kanan, ke tengah. Atau ke kiri-kiri, orang yang ada di dalam Golkar itu, ke tengah. Itu tujuannya kenapa Golkar harus ada di pemerintahan. Untuk mengingatkan, bukan Golkar ini haus kekuasaan, bukan. Motonya itu dia. Motonya itu. Saya bilang sama teman-teman, lo kau mamanya tidak cocok sama pemerintah, ya rubah dulu. ADRT-nya rubah. Karya Siaga Gatra Praja. Dan itu kalau orang-orang Jawa bilang, Karya Siaga Gatra Praja itu Surya Sengkolo. Nah, 1964 itu juga ada artinya. Jadi 4 itu adalah siaga, 6 itu praja, karya, siaga, gatra. Nah, 9 itu terus 1 itu praja. Nah, itu ada artinya semuanya. Dan itu bukan dikarang, nggak tahu siapa yang dapatkan. Seperti itu. Pak Harto kan dulu selalu bersemedi dulu kan, baru dapat itu. Dapat tulisan-tulisan di dalam rangka menjaga. Jadi makanya. Jadi berarti tujuannya menjaga NKRI kita ini. Jaga NKRI sama. Tentara kan NKRI harga mati. Iya, betul. Nah itu yang jaga siapa? Ya Golkar harus jaga. Dia harus jadi partai tengah. Jangan sampai pemerintah yang menang kan bisa ganti-ganti kan pemerintah itu. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Golkar ke tengah. Ini ada yang menarik Pak Ridwan nih. Tapi nanti sebelum kita di ending kita itu siapa calon ketua Golkar nanti ya? Iya. Kita tunggu dulu sebentar. Iya. Ini kan tadi semua tentara di sini. Tapi kan perjalanan waktu sekarang kalau kita lihat civil society kan maunya gitu kan. Saya sependapat tadi karena dia pengawal, apalagi itu udah sejarah. Tapi saya mau nyampaikan di sini nih. Sekarang tentara-tentara itu berpartai, dia itu di Golkar banyak sih. Iya. Tapi di partai lain juga ada di PDIP, mau di Nasdem, mau di mana aja lah itu, apalagi di Gerindra segala macam. Iya. Nah, Demokrat kan banyak. Harusnya mereka kembali lah ya kepada sejarah. Enggak, ini saya cuma. Iya. Jadi gini, kalau saya begini. Situasi sekarang yang saya yakin bahwa Golkar itu menang 2024 harus dipimpin karena masanya cuma 6 bulan. 6 bulan betul. Dipimpin oleh senior. Tidak bisa saya disuruh mimpin. Meskipun saya sudah masuk senior 65 tahun saya sudah kan. Saya kan waktu itu ketua Golkar 20 tahun yang lalu kan. 25 tahun yang lalu saya umur 40 waktu itu. 38, 39, 40 lah waktu itu saya mimpin. Dicari senior. Dan yang punya pengalaman sukses. Sekarang kita berandai-andai lah. Berandai-andai. Saya baca di artikel, saya baca di media sosial, saya baca di mana-mana. Ada 3. Ada Pak Bahlil, ada Pak LBP, ada Pak Agus Gumiwang. Pak Ridwan sudah lama di Golkar. Kira-kira Bambang Susatyo. Ketua MPR itu. Siapa yang bisa menaikkan lagi sesuai dengan saya mengatakan waktu saya ditanya sama wartawan. Ini kita berandai-andai kalau nanti Pak ini ya Pak Erlangga nanti. Iya. Saya mengatakan bahwa yang memimpin harus senior dan punya kriteria super hebat. Bukan hebat saja, harus super. Kalau saya ini cuman biasa-biasa saja. Jadi tidak masuk hitungan. Nah, super hebat. Nah, siapa itu? Karena saya orang Jawa Timur, saya panggil Cak Opung. Luhut Binsar Panjaitan. LBP. Cak Opung LBP. Kenapa saya panggil Cak? Opung ini pernah bertugas saat Danrem di Madiun. Betul. Daerah Mataraman. Dan sukses besar. Bukan sukses besar. Zaman pemilu Golkar secara nasional 60%. Opung bisa mencapai 90%. Kurang apa itu? Orang lama di situ juga kan? Loh iya, pembina apa? Pernah saya pembina. Loh, ketua Dewan Pembina. Zaman itu kan tentara kan langsung ketuanya. Automatically. Tidak perlu dari bawah, apalagi udah jenderal-jenderal. Kayak SBY itu kan di Panglima di Sumatera Selatan. Betul. Ketua pembina di sana dia. Bersama gubernur kan. Kalau di situ bersama bupati. Nah, Opung itu beberapa kabupaten, Mataraman itu, Danrem kan beberapa dandim-dandim itu. Berhasil dia. Dan saya sudah kenal dia karena saya pernah didoktrin. Zaman tahun-tahun itu kumpul kader-kader dulu zaman Orde Baru ini masih. Panglimanya Pak Jenderal Hartono yang bikin ribut pakai baju kuning gitu. Itu pakai baju kuning. Dinas dikasih baju kuning. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Pak Ridwan. Iya. Oke lah, misalnya Pak Ridwan mengatakan Pak LBP. Tapi grassroots bagaimana?
Tidak ada masalah Golkar ya. DPD segala macam. Tidak ada masalah. Kalau kader Golkar yang asli, yang mengerti Golkar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau orang yang mempermasalahkan nggak ngerti Golkar, nggak ngerti sejarah Golkar. Kalau ada orang protes-protes, yang protes itu belum tentu nyoblos Golkar kok. Bukan pemilih Golkar yang protes-protes kalau Opung jadi ketua umum. Iya. Tapi kalau orang yang mengerti, dia bilang, oh ya ini. Dia punya strategi, dia punya jaringan dan macam-macam. Nah, tapi saya diprotes orang, Ridwan kenapa Opung? Ini kan civil society. Loh, Opung ini tentara, yang orang ribut kan tentara. Tapi kalau purnawirawan dia kembali ke rakyat. Betul. Nah, itu. Dan kita karena nggak bisa dibedakan orang. Betul. Tapi ini kan kita tidak selamanya. Ini kan cuma untuk menyelamatkan tadi yang tadi turun, kita selamatkan. Nanti begitu itu rapi lagi, ya silakan Opung proses pemilu yang akan datang demokratis lagi. Mau muncul yang lagi yang baru-baru, silakan. Nah, itu saya bilang. Jadi nggak bisa, ini harus dipimpin oleh orang super hebat. Nah, ada Bahlil, anak muda. Ya bareng-bareng. Kalau memang DPD menginginkan, ya silakan. Tapi saya ini kan pendapat saya. Yang berpengalaman, berjuang bersama Bang Akbar, masih zaman Orde Baru. Pak Harmoko juga saya. Kan Harmoko kan orang Nganjuk, orang Jawa Timur. Kalau sama-sama saya. Putranya sekarang sering di rumah sama saya diskusi. Saya bilang, bapakmu itu tokoh, dia bilang kamu harus menyelamatkan, ikut kembali. Nah, dan itu sejarah Golkar. Jadi kalau kita kembali ke tentara, itu bukan salong sejarahnya kok. Sejarah, ya betul. Yang namanya Nahdlatul Ulama sekarang, itu saja melakukan back to campus. Artinya apa? Kembali ke Hitoh. Ke Hitoh semua, Iya. Kan dia dulu menjadi partai. Padahal NU itu kan bukan partai awalnya. Dia jamiatul, jamaah. Dia terbawa ke partai, akhirnya dia kembali ke Hitoh. Di zaman Gus Dur kan, waktu itu. Semua kembali di Situbondo waktu itu. Zaman masih Pak Harto. Nah, kembali ke Hitoh. Nah, sehingga sekarang PBNU tidak berpolitik. Dia menjadi jamiah. Nah, kalau tentara yang purnawirawan, tentara dia kembali ke Golkar, itu bukan barang aneh, orang dia yang diriin kok. Ini anaknya, saya bilang gitu. Dan anaknya ini sedang sakit. Perlu diselamatkan. Nah, kalau bapak kita sebagai orang tua, anak kita sakit, masa kita tidak ambil? Jadi ukuran sakit ini karena tidak di atas ini ya. Turun terus, elektabilitas semuanya. Terus yang kedua yaitu rakyat itu anti korupsi. Anti korupsi, oke. Nah, kalau sudah di stigma Golkar ini partai koruptor, mati kita, Pak. Habis kita semua. Kita kan sudah punya pengalaman. Cepat kita harus amputasi. Jadi saya bukan tidak senang Pak Erlangga, teman saya dia. Saya lebih tua dari Erlangga, tapi satu korps. Insinyur, Persatuan Insinyur Indonesia. Saya ketua Jawa Timur, Pak Erlangga ketua umum di pusat insinyur. Tapi kalau kayak gini sudah tidak bisa apa-apa. Dan apalagi pemilu sudah dekat sekali. Sudah dekat. Kalau masih 3 tahun 4 tahun ya mungkin kita bisa poles-poles kan. Akhirnya menang. Zaman Bang Akbar kan nggak bolikit. Tapi kita pertahankan. Saya di depan waktu saya ketua Jawa Timur. Sampai Bang Akbar waktu di Kejaksaan diperiksa masih kan ditutup itu pintu. Kita itu 120-an orang anggota DPR masuk semua kan ditutup. Saya tuh lompat pagar, kan ada di pojokan, naik lewat situ itu saya. Saya ingat saya waktu itu sama Mas Adi Taher. Itu naik juga gitu. Pak Ahmad Tahir itu ya. Pak Ahmad Tahir kita naik, kita naik, lompat kita ke sana. Begitu militannya orang-orang Golkar mempertahankan ketua umum. Jadi kalau saya minta Erlangga mundur, bukan saya tidak cinta Pak Erlangga. Ini kepentingan yang lebih besar. Kita selamatkan dulu. Kita selamatkan dulu partai. Kalau seandainya dia 3 tahun 4 tahun, ya kita maju tak gentar bela Erlangga. Kalau dia memang betul ya. Bang Akbar akhirnya di PN menang, di PT kalah, di MA ada dissenting opinion 4-1 menang bebas. Nah akhirnya militansi Golkar naik, menanglah pemilu 2004. Tapi prosesnya waktu itu 2001, masih 3 tahun. Nah, kali ini 6 bulan. Proses ini habis kita sudah. Ini menarik sekali Pak Ridwan. Harapan kita sama-sama negara kita ini maju, tentunya di situ ada partai-partai. Partai itu salah satu adalah Golkar. Sebelum kita tutup Pak Ridwan, apa pesan Pak Ridwan? Kan begini,
saya baca, saya lihat di artikel atau di media itu, Pak LBP dia bilang begini, oke, saya mau kalau grassroots atau semuanya tidak heboh, tidak ribut, saya mau. Nah, pesan Pak Ridwan, karena kan biasanya pasti ada gejolak. Apa pesan Pak Ridwan kepada kader-kader Golkar ini semuanya, supaya kalau ada suksesi kepemimpinan nantinya jangan ada kehebohan, supaya jangan ada jadi apa dulu itu ada Golkar Bali, Golkar Manala itu pecah semuanya. Apa harapan dari Pak Ridwan sebagai pakar, sebagai orang lama, sebagai dedengkot di sana? Apa harapan? Jadi harapan saya, kenapa saya sangat berterima kasih ke Bang Sitompul. Iya, Pak. Kenapa? Karena saya diberi waktu untuk mensosialisasikan ini baik ke dalam intern Golkar maupun ke masyarakat. Ke masyarakat jangan salah paham dengan Golkar ini loh sejarahnya. Iya, betul. Ya, dengan kader, ayo kita lihat Golkar ini harus kita selamatkan. Karena inilah yang akan menjaga NKRI bersama-sama. Nah, yang kejadian Bali dan apa namanya dulu Palembang, Lampung itu. Bukan Bali dan Priok. Bukan Priok, apa namanya? Ancol. Ya, ada Munas 2. Bali dan Ancol ya. Bali dan Ancol itu tidak boleh terjadi lagi. Itu dia. Karena apa? Di Golkar itu sudah dikembangkan paradigma baru Golkar. Demokratis. Orang demokratis itu berbeda pendapat, apa silakan. Tapi begitu ada keputusan, kita ikut semuanya. Itu yang harus kita jaga. Begitu ada keputusan, kita ikut semuanya. Nah, kalau ini nanti terjadi bahwa Pak Erlangga memang diperiksa terus dan tidak selesai-selesai. Ya kita harus menyelamatkan Partai Golkar. Jangan kita menyelamatkan 1-2 orang atau beberapa DPD. Kalau DPD provinsi sekarang semuanya 100% memberikan dukungan pada Erlangga, itu yang harus dilaksanakan. Fakta waktu saya ketua Partai Jawa Timur juga sama. Tapi saat ini kalau kita tiap hari masuk di berita, korupsi. Mau jadi apa kita? Sama saja bunuh diri, masuk ke jurang semua. Saya khawatir tidak lolos 4%. Itulah yang kita ngeri, kita ini kan. Jadi saya menghimbau Pak Erlangga mundur. Legowo sehingga para ketua-ketua DPD 1 ini semuanya tidak ada tidak ada ewuh pakewuh. Nah itu. Tapi kalau sudah tersangka, ya saya tidak tahu lagi mau diapakan. Masa mau kita tetap kita beli dukungan kepada bagi moral, terus dukungan hukum itu kita berikan, karena bagaimanapun ini mantan ketua umum kalau sudah memang tadi ini. Jadi bukan kita terus kita anti Pak Erlangga, bukan. Ini kita harus realistis karena Golkar harus menang 2024 untuk menyelamatkan NKRI ini. Kita harus mencari pemimpin yang baru. Pak Erlangga harus legowo. Kalau memang situasional, karena Pak Erlangga lebih tahu lagi apa yang ada di Kejaksaan Agung itu. Betul. Ya sudahlah, berdoa melepaskan. Melepaskan dan dia fokus ke forum itu supaya dia tidak jadi tidak diputus salah. Kalau dia diputus bebas, kan kita senang. Tapi partainya kan juga sudah jalan. Dan proses pengadilan tidak bisa sehari 2 hari. Nggak bisa, bulanan. Ini sudah pemilu kan gimana? Oktober udah pendaftaran terakhir. Sudah, jadi sudah tidak mungkin. Oke, Pak Ridwan, saya terima kasih sekali. Kita sudah edukasi kepada seluruh masyarakat. Inilah partai dan inilah Partai Golkar. Situasinya seperti ini. Saya terima kasih Pak Ridwan. Mudah-mudahan next kita bisa bicara lagi tentang partai-partai semuanya. Saya terima kasih. Saya tutup dulu. Semua publikan dimanapun berada, terima kasih. Kita sudah bincang dengan Pak Ridwan, Golkar Dedengkot Jawa Timur 5 periode jadi anggota Dewan di Senayan. Sejak Orde Baru sampai saat ini. Sekarang ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih. Horas.